Oke, jumpa lagi teman-teman. Kali ini ada sebuah pernyataan yang menurut saya perlu kita pahami baik-baik, teman. Di Komal ini ada beberapa keluarga kita Sobat Ngarit, ada juga Mas Semar. Kita simak dulu teman-teman. Assalamualaikum Bos Semar. Waalaikumsalam teman-teman. Langsung. Kita pertanyaan kalian semua itu sebenarnya buntu karena nggak ada jawaban gitu loh. Gini loh, kembali kita intinya itu saling support saja. Itu aja. Saling support, tidak. Gini loh yang bikin apa sih Ben Lapo gitu loh. Karena itu seduluran. Ya, tolong untuk Pak Semar. Mungkin ada keluh kesah juga Pak Semar. Tolong untuk Mas Bayu sama ini sebenarnya kembali lagi mendahului. Ya naiko. Ya penting itu. Untuk Mas Bayu sholat keling dan Ipom, pesan saya mungkin Mas Impuni dilarang mendahului. Mungkin Bayu sama saya itu sama. Mas Yun itu bilang ya yang penting kerja Pak. Nah, itu kita kerja. Oke, siap, kita kerja. Berarti masih hubungan baik Bos Semar sama Mas Yun pendiri sebagai. Ya iyalah, saya Mas Bayu Iyun itu ya udah ya nggak ada masalah semuanya. Yang ruwet yang ngisor iki. Yang ruwet ya yang ngisor iki, orang-orang ini yang ruwet iki. Ya wes kafe ruwet. Gini Mas, mohon maaf. Aku yang bisa kalau kita jadi bilang kerja kita itu sebenarnya nggak perlu asumsi seperti itu, juga males juga. Kang Komen gantian ya, Bang Coy dulu ya. Mohon maaf ya. Gantian aja. Nah. Oke, terima kasih. Kalau Mas Yusima tadi berpendapat kita yang ruwet, yang di bawah, sebenarnya permasalahannya yang di atas awalnya Mas. Ini story loh Mas. Sobat Ngarit ini besar ini perjuangannya berat loh. Tapi dengan gara-gara seperti ini kenapa mental seperti ini kok nggak bisa duduk bareng gitu loh. Ini kenyataan. Papi, kalau kita ngomongnya di sini malah nanti semakin ruwet. Mending kita nunggu nih momen yang tepat, duduk bersama, ngopi bersama, ngeteh bersama, duduk sama, ya, biar enak gitu. Bos Semar, izin saya sebelum ini saya turun dulu juga ya. Sama ini turun ini. Ya mungkin ini saya minta izin nanti, mungkin saya bisa hubungin Bos Semar, minta izin waktunya sebentar untuk di jalur WA dan kawan-kawan aja seperti itu. Itu lebih baik. Ya siap. Saya izin turun ya semuanya. Ganas Mojo, saya tunggu di grup WA aja. Mungkin pembicaraan kali ini masih belum bisa dipahami teman-teman. Arahnya kemana, tujuannya kemana. Tapi ketika berbicara berkaitan dengan Sobat Ngarit, saya rasa yang dimaksud adalah adanya kegaduhan yang saat ini sedang terjadi teman-teman. Kegaduhan tentang apa? Tentang legalitas Sobat Ngarit, tentang ketua Sobat Ngarit, tentang Mas Yun yang meninggalkan Sobat Ngarit, tentang Oscar Farm yang beberapa dari sahabat kita beranggapan bahwa Oscar Farm itu rumah baru, kemudian berkaitan dengan selisih pendapat antara Mas Semar, Mas Yun dengan Billy Leong atau dengan teman-teman Sobat Ngarit lainnya yang menginginkan Sobat Ngarit itu memiliki badan hukum yang resmi teman-teman, atau berkaitan dengan hal-hal yang lainnya. Nah begini, ketika kita berbicara berkaitan dengan legalitas badan hukum, saya rasa apa yang disampaikan Billy Leong di video saya sebelumnya itu sudah bisa menjawab teman-teman.
Tetapi yang jadi pertanyaan adalah ketika teman-teman inisiator termasuk Mas Martuju, Mas Ipong, Blileong dan teman-teman inisiator yang lainnya menginginkan Sobat Ngarit dilembagakan atau memiliki badan hukum, apakah itu sudah dijawab oleh Mas Iyun? Sebenarnya kuncinya di situ. Kalau Mas Iyun sudah menjawab setuju Sobat Ngarit berbadan hukum, saya rasa tidak akan timbul perbedaan pendapat, miskomunikasi, dan lain sebagainya teman-teman. Tetapi kalau Mas Iyun memang dari awal tidak sepakat, rasa-rasanya ini sekarang yang terjadi. Banyak terjadi perdebatan, banyak keraguan-raguan. Karena apa? Mas Iyun, baik itu melalui Mas Semar maupun Mas Roni, tidak menjawab secara tegas apakah Mas Iyun menolak atau tidak ketika disodorkan konsep yang berkaitan dengan legalitas Sobat Ngarit. Kalau asumsi saya pribadi, kemungkinan besar Mas Iyun memang tidak setuju teman-teman. Kenapa begitu? Kalau memang setuju, pasti paling tidak Mas Iyun sudah memberikan kode-kode tertentu dan tidak akan terjadi kegaduhan yang berlarut-larut teman-teman. Imbasnya apa dari itu semua? Teman-teman Sobat Ngarit yang di bawah itu menjadi tidak kondusif. Tidak kondusifnya kenapa? Saling bertentangan satu sama lain. Ada yang berasumsi Mas Iyun sudah meninggalkan Sobat Ngarit. Ada yang bersikeras bahwa Oscar Farm memang benar-benar rumah baru pengganti Sobat Ngarit. Hingga dalam kolom-kolom komentar teman-teman Sri Kandi maupun teman-teman Sobat Ngarit yang live, itu selalu saja muncul perdebatan antara Oscar Farm dengan Sobat Ngarit. Padahal menurut saya pribadi itu tidak perlu diperdebatkan lagi teman. Sobat Ngarit tetap Sobat Ngarit, Oscar Farm tetap Oscar Farm. Mengapa demikian? Karena Oscar Farm itu adalah branding baru dari kandang Mas Iyun teman-teman. Teman-teman yang mensupport kandangnya Mas Iyun sampaikan diberi nama Oscar Gang. Apakah berbeda dengan Sobat Ngarit? Jelas berbeda teman-teman. Sobat Ngarit adalah wadahnya teman-teman. Oscar Farm ada di dalamnya. Kalau teman-teman sadari sebenarnya pasukan Cikro itu juga bagian dari Sobat Ngarit. Karena apa? Orang-orang yang ada di situ juga adalah teman-teman kita sendiri, teman-teman Sobat Ngarit. Dan tadi mungkin ada pernyataan dari Mas Yusima yang menurut saya itu membuat teman-teman yang lain terpancing. Ketika Mas Yus menyampaikan yang buat gaduh adalah teman-teman yang di bawah. Nah sekarang kita balik begini, teman-teman di bawah tidak akan gaduh kalau teman-teman kita yang di atas, para inisiator itu tidak membangun opini yang seolah-olah itu saling bertentangan. Baik itu melalui statement, baik itu melalui VT, banyak kita lihat teman-teman. Ketika kesalahan itu ditimpakan ke teman-teman yang di bawah, muncullah pembelaan. Dan saya rasa tepat memang. Karena kembali lagi, teman-teman yang di bawah tidak akan bergejolak, tidak akan ragu-ragu, tidak akan saling menyalahkan ketika para inisiator atau orang-orang dekat Mas Iyun tidak
membuat kegaduhan terlebih dahulu. Ya rasa-rasanya kita harus saling introspeksi lah teman-teman. Kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Sebisa mungkin kita menahan diri. Kalau memang sebuah statement yang dikeluarkan oleh orang-orang terdekat Mas Yun maupun para inisiator yang dirasa itu akan menimbulkan interpretasi yang beraneka ragam, alangkah lebih baiknya untuk tidak disampaikan. Semuanya diselesaikan di belakang layar. Tujuannya apa? Agar tidak ada kegaduhan di teman-teman Sobat Ngarit sendiri. Itu teman. Ya, dan Papi Cuy. Iya, gitu loh. Ya. Yang semua biar enak gitu loh ya. Ya, Enggak, ya. Yang penting enggak, intinya enggak. gini Bos Semar. Yang penting ini, jangan sekali-kali lagi untuk berkuar untuk masalah ini lagi. Siapapun itu. Ya, sudah saya minta izin turun dulu. Saya deklarasi ini saya sebagai Sengkuni baru ini barusan baru ini. Halo Pak Semar, Kalian berarti semua yang atas sudah tidak ada lagi. Jadi udah berarti hapus saja inisiator, bikin sampah aja kan di dalam room. Kasih itu aja konsepnya. Gini, bukan saya statement seperti ini karena dari dulu saya itu membela SN karena kalian semua. Kita bela di sini, bela kalian semua gitu loh. Kalau jawabannya seperti itu, malah kita asumsi kita yang dibikin, kita yang ruwet. Oke, gitu loh. Jadi Kang Komen dia agak tegas ini teman. saya klarifikasi aja, saya di sini dari dulu sudah bela SN, sudah bela nama-nama kalian ini yang jadi inisiator. Jadi kalau jawaban Yusima tadi seperti itu, oke, kita yang ruwet. Jadi jangan Gini, salahkan Kang kita, Komen. Yus, gitu Gini, loh. Kang Komen. Bukan. Jadi gini, jadi jawaban kalian semua ini sebenarnya yang kalian yang benar-benar memanfaatkan nama Sobat Ngarit itu aja, yang bikin kalian cari cuan aja di main TikTok gitu loh. Sudah gitu statement saya itu. Saya akan jadi sembunyi kalian gitu loh. Kang Komen. Bukan Mas Mar, gini, saya kecewa, jujur saya kecewa Mas Mar. Sama Jadi siapa? Mas Mar gini, dari dulu saya itu membela untuk masalah ini. Iya, sama siapa? Apalagi- Kang Komen. Ketuanya sama siapa? Kang Komen itu. Oke, gini aja. Loh kok dimut? Intinya saya sekarang izin turun, ya mohon maaf untuk kalian semua. Jadi nggak ada. halo Pak Semar. Udah host, nggak usah di mute, biar saya ngomong dulu. Oke, Mas Saya Iwan. cuma minta maaf aja ke orang-orang ini. Ya sudah, Nanti minta maaf sebanyak-banyaknya. nanti Iwan minta waktunya Oke. lewat jalur WA juga ya Pak Semar ya. Gitu. Yang enak Kang Oke. Komen itu nggak usah nyalain Yusima atau siapapun lah ya. Kita Nggak di sini- ada yang saya salahin. Iya. Intinya ya sudah, kita sama-sama aja udah, gitu aja. Nah, itu malah Sembunyi udah. enak. Lah, iya toh, lek wis ngono ki malih ngono Yus. Lah, lek ngono Yus, malian Yus, ngono iku. Pokoknya Boleh gini, juga. intinya sekarang kerja itu aja. Dan sesama Sengkuni dilarang mendahului. Saya Sengkuni, semua Sengkuni juga dilarang mendahului, Yus. Ngopo ngono ya. Berarti Iwan kok njaluk izin waktune lawan mburi Pak Semar ya. Bang Iwas Jess, mungkin ada ini. Nah, iya nggak usah ada yang diliburkan gitu loh maksudnya. Yang tahu. Dan nggih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Si Jagung dari Ketilak terus aku ini. Ini. Assalamualaikum. Enak segini sama makan nyantai. Heeh. Bang, rambutnya sama panjang tapi saya nggak warna. Makan. Ya pokoknya intinya gini Bos Semar, semuanya Bang Lesmojo, Bang Yusima ya. Pokoknya kita menunggu duduk bareng aja ya semuanya. Iya. Itu benar itu. Nanti kalau Yang penting jangan sampai keluar-keluar lagi. Kalau memang ini tim 11 ini siapapun inisiator apa, kalau ini berkuar-kuar, kita tetap garis keras. Seperti itu aja. Sabar.
Cari Mas ini loh, salam santun, salam cinta damai. Nggak ada sobat santun kalau di sini aku. Masalah keluar di sosmed ini lebih penting gitu loh. Buat apa? Enak garis keras ya berarti ya Mas Inter ya. Garis keras, rokok aku. Enggak semua gak usah ngono. Hah? Sing santai, sing damai. Iki arep warna apa iki? Sama lu. Sing damai. Yang damai ndak usah fiti-fitian apa-apa gitu loh. Engko lek bengok-bengok engko diarani salah neh. Aku pengen gini aja Bos Semar. Berikanlah saya pemuda akan aku goncangkan Nusantara, tapi jangan kebalik. Berikanlah saya pemuda 11 pemuda untuk menghancurkan Sobat Ngarit. Itu aja saya mau bilang. Sabar. Apakah terus harus kayak gitu? Saya juga ya udah kan gitu toh. Nggak perlu bengak-bengok. Damai itu indah. Engko gunane sosmed aja saling nyakiti, ngesak. Gini loh, kita gak perlu keluar kita ini Sobat Ngarit, tapi semua orang tahu bahwa kita Sobat Ngarit gitu loh. Yang penting bermakna. Sudah gitu aja. Saya juga pengen telepon. Aku minta izin ya Bos Semar dan Mas Wahyu, Mas Mojo, Bang Ipung, saya minta izin. Gantian ya rolling sama di bawah. Gantian, yuk gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau turun, yang mau naik. Kita turun. Ya, baper cabut, aku tak cabut, aku baper. Assalamualaikum. Seperti yang disampaikan Mas Semar, kemudian Mas Lasmojo, yang penting sekarang intinya kerja. Apakah itu menyelesaikan masalah, teman-teman? Apakah itu menyelesaikan kegaduhan? Teman-teman yang di bawah itu sudah sangat ini temannya apa? Ya kisruh lah. Banyak fiti-fiti yang saling menyerang, saling sindir. Itu semua karena apa? Karena Sobat Ngarit sekarang memang sepertinya itu diambang gonjang-ganjing yang apa istilahnya, ya semakin ruwet lah teman-teman. Kenapa saya sampaikan begitu? Pertama, Mas Yun menyampaikan Mas Roni sebagai ketua Sobat Ngarit. Terus kelanjutannya sekarang apa? Belum ada kelanjutan. Kemudian muncul pernyataan keras dari Blileong, kemudian Mas Ipong, dan beberapa teman yang lain yang meminta untuk segera dilegalkan berkaitan dengan Sobat Ngarit. Kembali ke yang saya sampaikan di awal. Kalau memang Mas Iyun tidak setuju Sobat Ngarit dilegalkan, saya rasa tidak perlu ditunjuk ketua baru. Biarkan semua berjalan apa adanya. Biarkan teman-teman di daerah dengan program masing-masing berjalan seperti sebelumnya. Coba kita lihat akhir-akhir ini, teman. Hanya beberapa daerah yang masih intens melakukan kopdar, intens melakukan berbagi. Kenapa jadi begitu? Itu tadi, karena adanya kegamangan, ada keraguan-raguan. Sebenarnya Sobat Ngarit ini mau dibawa kemana? Kenapa kok jadi begini? Saya rasa apa yang disampaikan Mas Semar, minta maaf saya sebelumnya, tidak relevan ketika disampaikan kerja. Itu arahnya kemana? Sedangkan teman-teman Sobat Ngarit maupun teman-teman di daerah butuh kepastian. Kalau memang Mas Iyun tidak setuju dilegalkan, ya sudah.
kita berjalan seperti apa adanya. Kalau Mas Iyun misalkan setuju untuk dilegalkan, ya sudah, jalankan apa yang menjadi ketentuan untuk melegalkan Sobat Ngarit. Agar tidak ada lagi kegaduhan, teman-teman. Apalagi sekarang muncul Oscar Farm dengan Oscar gengnya. Itu semakin gaduh. Karena apa? Ada teman-teman yang militan sekali di Sobat Ngarit. Ada yang militan sekali di Oscar geng. Seolah-olah jadinya antara Sobat Ngarit dengan Oscar geng itu saling bertentangan. Padahal kita sama-sama Sobat Ngarit semuanya. Kita semua mengagumi Mas Iyun. Itulah teman. Ya mudah-mudahan semuanya ini segera dapat kita lewati, Sobat Ngarit kembali damai seperti sebelumnya. Dapat melakukan kegiatan-kegiatan positif, saling mensupport satu sama lain, silaturahmi semakin terjalin. Mudah-mudahan ke depan memang yang terbaik untuk Sobat Ngarit, teman-teman. Oke, saya rasa cukup sampai di sini, teman-teman. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sambabatan. Srek, srek, srek.